sini kami akan mempresentasikan terkait simulasi proses manufaktur sepeda listrik menggunakan software Promotel. Adapun tim kami yaitu Zidan, Danang Arif Munandar, dan saya Rizky Dimas Ramadan. Kemudian ada dosen pembimbing yaitu Bapak Insinyur Suhendra MTIPM. Kemudian di sini saya akan menjelaskan latar belakang terkait proses produksi. Proses produksi adalah cara atau metode dan teknik untuk menciptakan atau menambah keunggulan suatu barang dan jasa dengan menggunakan sumber-sumber tenaga kerja, mesin, bahan-bahan, dana yang ada. Proses produksi merupakan suatu bentuk kegiatan yang paling penting dalam pelaksanaan produksi di suatu perusahaan. Hal ini karena proses produksi merupakan cara, metode, maupun teknik bagaimana kegiatan penambahan faedah atau penciptaan faedah tersebut dilaksanakan. Sifat proses ini adalah mengolah, yaitu mengolah bahan baku, bahan pembantu secara manual atau dengan menggunakan peralatan, sehingga menghasilkan suatu produk yang nilainya lebih dari cara semula. Menurut Aswari tahun 2011. Pada tugas besar ini kami akan membahas masalah yang berkaitan dengan rendahnya output produksi dengan cara simulasi sistem. Tujuan dilakukan simulasi ini adalah untuk memberikan gambaran area mana saja yang menjadi bottleneck proses dan apa saja usulan yang dapat menjadi solusi agar produktivitas dapat ditingkatkan. Penyelesaian masalah di atas akan menggunakan simulasi software Promotel. Pada tugas besar kali ini adalah bagaimana cara meminimalisasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas menggunakan model simulasi dengan software Promotel. Dan kemudian adapun tujuan dalam tugas besar kali ini adalah memahami dan mempraktikkan cara pengaplikasian software Promotel agar meminimalisasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Di sini terdapat produk sepeda listrik dan kemudian di sini ada hasil produktivitas menggunakan simulasi software Promotel. Kemudian tinjauan pustaka. Apa itu sistem? Sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi atau energi atau barang. Murdik RG 199127. Kemudian apa itu simulasi? Simulasi merupakan proses aplikasi membangun model dari sistem nyata atau usulan sistem, melakukan eksperimen dengan model dari sistem nyata atau usulan sistem, melakukan eksperimen dengan model tersebut untuk menjelaskan perilaku sistem, mempelajari kinerja sistem atau untuk membangun sistem baru sesuai dengan kinerja yang diinginkan menurut Khosh Nevis 1994. Kemudian apa itu model? Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem, atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. Mahmud Ahmad 2008.1. Kemudian tipe simulasi. Menurut SM Ross 1990, simulasi diskrit adalah sistem yang berubah pada titik waktu tertentu, misalnya antrean di bank atau sistem produksi di mana perubahan status terjadi pada interval waktu tertentu. Kemudian simulasi kontinu, sistem yang mengalami perubahan secara berkelanjutan tanpa interval waktu yang jelas, seperti aliran sungai atau proses kimia. Kemudian teori produktivitas. Menurut Gomez F. Cardoso 1997 menyatakan bahwa produktivitas ditujukan sebagai rasio output terhadap input. Input dapat mencakup biaya produksi dan biaya peralatan, sedangkan output bisa terdiri dari penjualan, pendapatan, dan kerusakan. Produktivitas dan efisiensi sering dianggap sinonim, di mana pengukuran efisiensi menghendaki penentuan outcome dan penentuan jumlah sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan outcome tersebut.
Bisa dilihat produktivitas sama dengan output dibagi input. Kemudian kita akan membuat sistem dengan promodel terkait sistem produksi sepeda listrik. Langkah pertama, kita melakukan atau membuat layout sistem produksi. Kemudian kita masukkan data-data kapasitas dan operasional sesuai data di tabel hasil penelitian. Setelah itu kita run untuk mengetahui hasil outline dan kemudian kita memperbaiki dengan mengurangi waktu operasional agar mengurangi bottleneck.
untuk hasil akhir, data bottleneck berkurang, hampir tidak ada. Kesimpulan dari hasil laporan kami yaitu dari simulasi promodel yang telah kami lakukan, terjadi bottleneck pada proses dikarenakan data produksi yang tidak diperoleh. Dapat diketahui waktu proses pada setiap tahap pekerjaan, di mana berdasarkan bottleneck terdapat ketidakmerataan kapasitas produksi yang berimbas kepada penumpukan barang pada lantai produksi. Kemudian untuk saran dari tim kami, berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah untuk mengurangi masalah yang terjadi berkaitan bottleneck pada proses tersebut, ialah di mana setiap tahap produksi menambahkan resource merupakan manusia, peralatan atau perlengkapan kerja lainnya yang digunakan untuk bertugas melakukan pemindahan entitas. Sekian video dari saya, terima kasih.